Dugaan saya, sekali lagi dugaan saya, vaksin Nusantara tidak mendapat prioritas atau dukungan penuh dari negara saat ini. Mari kita analisa. Bang Denny Siregar, saya izin pinjam quote Bapak yang sangat keren ini. Saya yakin Bapak pasti setuju kalau kepentingannya untuk negara ini. Saya selalu melihat konten Abang, keren-keren luar biasa semuanya. Kita mulai dengan kenapa Pak Terawan warawiri ke gedung DPR. Beliau kan bukan Menteri Kesehatan lagi. Untuk apa lagi jika bukan untuk mendapat dukungan penuh dari negara atas proyek strategis yang dikembangkannya saat ini, yaitu vaksin Nusantara. Namun sayang seribu sayang, Dr. Terawan kembali harus menggigit jari setelah pernyataan kompak BPOM dan juru bicara Kemenkes, Dr. Siti Nadia Tarmizi, bahwa vaksin Nusantara besutan ex-Menkes Dr. Terawan bersifat individual. Vaksin berasal dari sel dendritik, tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dikomersialkan guna untuk mendapatkan keuntungan. Sel dendritik bersifat autologus, materi yang digunakan dari diri kita sendiri untuk diri sendiri, tidak bisa digunakan untuk orang lain. Jadi produk vaksinnya hanya bisa dipakai untuk diri sendiri saja. Akan tetapi vaksin ini tetap bisa diakses oleh masyarakat. Masyarakat yang mau memakai akan diberikan penjelasan seksama terkait kinerja dan efek samping dari vaksin tersebut. Masyarakat yang mau menggunakan vaksin ini atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek samping oleh peneliti. Kemudian jika pasien tersebut setuju, maka vaksin Nusantara baru dapat diberikan atas persetujuan pasien. Vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Keseluruhan pernyataan ini menyiratkan sangat jelas bahwa vaksin Nusantara tidak akan menjadi proyek nasional dan strategis untuk negara Indonesia. Vaksin Nusantara hanya akan ada untuk mereka yang menginginkannya saja. No way dukungan penuh dari pemerintah dan negara. Aneh ya, kok sepertinya berlawanan arah dengan himbauan Presiden beberapa saat yang lalu bahwa kita harus lebih cinta produk dalam negeri. Aduh, kontradiksi lagi. Ada apa ya? Ada apa ya? Saya akan mulai dulu dengan frase tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dikomersialkan. Vaksin hanya untuk diri sendiri, tidak bisa dipergunakan untuk orang lain. Komunikasi publik seperti ini bisa memicu masyarakat untuk berpikir bahwa, oh, berarti vaksin Nusantara tidak bisa dong dikembangkan secara massal. Berarti ya, habis dong vaksin Nusantara kalau nggak bisa dikembangkan secara massal. Nah, komunikasi publik ini yang bermasalah. Kenapa BPOM dan Kemenkes tidak mulai dengan tupoksinya dulu mengawasi metodologi penciptaan vaksin Nusantara? Kalau sesuai dan aman, diumumkan kepada rakyat Indonesia seperti ini contohnya. Vaksin Nusantara sesuai penyelidikan dan pengawasan dari kami, aman dipakai dan bisa dikembangkan di Indonesia. Bahwa technically harus diambil sampel darah dari masing-masing rakyat yang mau divaksin, dikembangkan vaksinnya dulu, baru disuntikan kembali kepada orang yang sama. Silakan diciptakan sarana dan prasarana untuk itu. Bukan kalau pernyataan pemerintah seperti itu, maka rakyat Indonesia akan memakai vaksin ini dan menjadi massal. Dan tentunya ini akan menjadi proyek nasional yang strategis. Bahwa akan terjadi biaya untuk memproduksi vaksin ini, biaya SDM lah, biaya sarana prasarana lah. Jika mau dibuat komersial untuk kalangan berduit, silakan. Jika mau dibuat gratis untuk rakyat tidak mampu, yum, monggo silakan. Atau mau sekaligus diambil alih oleh pemerintah dan digratiskan, ya silakan juga. Jangan langsung divonis tidak bisa dikomersialkan dan tidak bisa diperjualbelikan. Kesan komunikasi publik seperti ini
bahwa lembaga negara saja tidak mendukung karya anak bangsa. Padahal jelas-jelas lembaga negara itu ya harus mendukung karya anak bangsa. Iya, namanya produk dalam negeri harus didukung dong. Atau jika anggaran pemerintah saat ini untuk kesehatan sudah terblokir untuk memastikan pengadaan vaksin dari luar negeri dan tidak ada cadangan untuk itu, boleh kan diumumkan bahwa negara mendukung proyek vaksin Nusantara. Cuman saat ini terkendala anggaran. Kita akan teruskan proyek ini menjadi proyek strategis di tahun-tahun mendatang. Ini cuma masalah keberpihakan kok terhadap produk dalam negeri sesuai arahan Presiden. Sekali lagi ini adalah masalah keberpihakan dan proyek strategis nasional yang bisa membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Plus bisa mendatangkan devisa masuk yang luar biasa, peningkatan ekonomi luar biasa bagi bangsa ini. Dari mana Cina bisa membuat peningkatan pertumbuhan ekonomi 18% di kuartal 1 2021 di masa pandemi seperti ini? Kalau bukan salah satu pilarnya adalah jualan vaksin ke seluruh dunia. Potensi negara kita bisa jual lisensi vaksin Nusantara ke seluruh dunia sangat besar. Wong WHO aja sudah membuat jurnal khusus buat vaksin Nusantara ini kok. Coba lihat dan analisa kalimat pernyataan jubir Kemenkes berikut ini lagi ya. Akan tetapi, vaksin ini tetap bisa diakses dan digunakan oleh masyarakat. Masyarakat yang mau memakai akan diberi penjelasan seksama terkait kinerja dan efek samping dari vaksin ini. Masyarakat yang mau menggunakan vaksin ini atas keinginan pribadi nantinya akan diberikan penjelasan terkait manfaat hingga efek samping oleh peneliti. Kemudian jika pasien tersebut setuju, maka vaksin baru dapat diberikan atas persetujuan pasien. Vaksin Nusantara dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan berbasis penelitian secara terbatas. Satu sisi kedengarannya manis banget ya. Tapi di sisi lain, pernyataan ini dugaan saya. Sekali lagi dugaan saya. Saya harus hati-hati berbicara di negeri ini. Ide, pendapat, analisa bisa dikriminalisasi. Kalau lidah keseleo dikit aja bicara, mampus lu. Belajar dari kasus Jerings dan Dinar Kendi ya. Iya, aku takut juga. Takut mampus. Pernyataan yang tadi terjadi karena arus dukungan publik begitu derasnya terhadap vaksin Nusantara ini. Pernyataan ini dipakai untuk meredam mereka-mereka ini. Udahlah, nggak usah ribut kalian. Dikasih izin kok, terbatas hanya untuk kalian-kalian aja. Tanggung jawab sendiri pemakaiannya ya. Negara nggak bertanggung jawab atas ini. Dan nggak usah kalian ribut-ribut terus ngajak orang lain untuk dukung vaksin Nusantara. Paham kan kalian? Padahal saya yakin betul visi vaksin Nusantara besutan Dr. Terawan ini adalah untuk nasionalisme beliau terhadap negaranya Indonesia. Untuk itulah beliau perlu dukungan penuh negara ini. Mari kita berlogika. Konsultan klaim asuransi untuk Indonesia hebat.